Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita dimanapun kita berada ya. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar lagi dengan tema yang sama seperti kemarin, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan. Namun sebelum kita belajar, malah kita awali belajar kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita mulai ya. Yang pertama adalah muatan SBDP. Apa itu SBDP? Seni Budaya dan Prakarya, yaitu tentang gerakan tari. Nah, kita akan mengenal dulu ya, akan belajar tentang gerakan tari. Apa yang dimaksud gerakan tari atau gerak tari? Yaitu serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Jadi serangkaian gerakan indah, jadi tidak sembarangan gerakan. Kemudian selanjutnya adalah unsur gerakan tari. Salah satu unsur utama dalam gerakan tari adalah gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh ini berfungsi untuk apa? Untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut. Jika tema tari tersebut bahagia, maka ekspresinya juga harus bahagia. Nah, jika tari tersebut temanya itu sedih, nah ekspresinya juga harus menunjukkan suasana yang sedih. Nah, itu. Selanjutnya, kita akan mengenal juga tentang gerakan tari. Contoh dasar gerakan tari. Yang pertama, penari berjalan berdampingan dengan kedua tangan melentik di samping badan seperti yang terlihat di gambar ya. Yang kedua, penari bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, tangan berada di samping badan dan dilentikkan. Lalu berjalan ke tengah panggung menghadap ke depan. Nah, ini anak-anak, ini adalah contoh gerakan tari. Apakah harus begitu Pak gerakan tari? Oh tidak, bisa pakai gerakan yang lain, misalkan tangan di atas juga bisa. Nah, ini hanyalah contoh. Nah, yang selanjutnya gerakan 3 dan 4. Nih, penari berputar dengan arah berlawanan. Yang kedua, tangan kanan berada di bahu dan tangan kiri direntangkan ke sampingnya. Ini contoh gerakannya. Tadi ada maju ke depan, mundur ke belakang, tangannya di samping, berputar. Jadi gerakan tari tidak monoton di tempat saja. Begitu anak-anak semuanya. Selanjutnya, kita akan menuju ke PPKN, yaitu tentang kerjasama. Kerjasama dalam keragaman. Ingat, kemarin kita sudah belajar tentang keragaman ya. Apa itu keragaman? Yaitu keadaan bermacam-macam. Bisa suku, budaya, adat istiadat. Nah, kemudian perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Nah, kemarin kita sudah belajar adanya perbedaan suku, perbedaan adat, perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk tubuh. Itu jangan sampai menghalangi kita untuk bekerja sama. Nah, jadi misalkan pilih-pilih, saya hanya mau bekerja sama dengan yang rambutnya lurus saja, yang rambutnya keriting nggak mau. Nah, itu nggak boleh. Saya hanya mau berteman dengan yang berkulit putih saja, yang berkulit coklat nggak mau. Nah, itu tidak boleh, karena jangan sampai kita menjadikan perbedaan itu menjadi penghalang atau menghalangi kita untuk melaksanakan kerjasama. Karena semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah anugerah yang harus kita syukuri, apapun bentuknya. Rambut saya keriting, rambut saya lurus, kulit saya coklat, itu adalah kehendak Allah. Jadi kita tidak berhak untuk membeda-bedakan, dan jangan sampai perbedaan itu menghalangi kita untuk melaksanakan kerja sama. Kerjasamanya dalam bentuk apa aja Pak? Misalnya kerja bakti. Nah, ini kerja bakti.
Kerja bakti merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Kerja bakti membersihkan lingkungan, membangun jembatan, memperbaiki jalan. Nah, ini bersama-sama tanpa memandang bahasa, kulit, wajah, bentuk rambut dan sebagainya. Jadi kerjasama tidak membeda-bedakan. Nah, yang kedua, kerjasama dalam hal apa? Festival budaya. Apa itu festival budaya? Acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi Indonesia. Masyarakat dari beragam suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Nah, festival ini anak-anak diikuti oleh seluruh provinsi Indonesia, yang tentunya masing-masing provinsi akan menonjolkan adat istiadat, pakaian adat yang dimiliki oleh provinsi tersebut. Contohnya ini festival tari di Lumajang, Jawa Timur. Kemudian, kita masuk IPA, perambatan bunyi. Kita langsung ke IPA ya anak-anak ya. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media. Ini diingat-ingat ya anak-anak, ini sering keluar di ulangan, sering keluar di PTS, PAS gitu. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media. Yang pertama adalah media padat, media cair, dan media gas. Apa itu padat, cair, dan gas? Nanti akan kita bahas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Jadi enggak di ruang hampa itu ya ruang tanpa udara. Jadi enggak dapat bunyi, enggak dapat merambat bunyinya. Oke, yang pertama tadi ya, bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Nah, ini ada anak berbaju merah, dia teriak. Anak yang berbaju hijau ini mendengarkan. Dia mendengar teriakannya ini. Nah, ini dia mendengar suaranya, itu saling mendengar ini karena bunyi merambat. Merambatnya melalui apa? Melalui gas, yaitu udara. Udara termasuk gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Misalnya ini ada 2 anak yang berbaju merah dan baju hijau. Dia berbicara di kaleng yang terhubung dengan benang. Nah, ini di antara keduanya itu bisa saling mendengar. Karena apa? Karena ada yang media yang merambatkan. Apa itu? Benang. Nah, benang ini adalah benda padat. Jadi dapat diartikan benda padat dapat merambatkan bunyi. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Nih contohnya, ketika tong ini dipukul, anak ini mendengarkan suara pukulan tersebut melewati benda cair ini tadi, air yang ada di dalam tong ini. Dia mendengar pukulannya ini. Nah, artinya bunyi dapat dirambatkan melalui benda cair. Selanjutnya, terakhir anak-anak, ini muatan yang terakhir yaitu masih gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemarin kita sudah belajar ya, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini akan selalu diulang-ulang anak-anak dan sering keluar. Apa itu gagasan pokok? Yaitu topik yang dibahas pada suatu teks. Ide utama itu gagasan pokok. Inti paragraf itu gagasan pokok. Contoh ini ada sebuah cerita. Suku Palembang, ini judulnya. Suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Ini ada keterangannya sampai titik ini merupakan gagasan pokok ya anak-anak. Kenapa? Karena ini nanti kalimat ini ke pertama ini pasti akan dijelaskan dengan kalimat selanjutnya. Yang kemarin sudah dibahas, kalimat selanjutnya yang menjelaskan gagasan pokok disebut gagasan pendukung. Suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang, itu dijelaskan, diperinci dengan bahasa Palembang mempunyai 2 tingkatan, yaitu Basa Palembang Alus dan Basa Palembang Sari-Sari. Nah, ini
kalimat setelah kalimat pertama ini adalah gagasan pendukung yang dia adalah menjelaskan gagasan pokok. Selanjutnya, nah ini sama ceritanya ya, suku Palembang tadi yang berwarna hitam ini tadi gagasan pokok, ini yang berwarna ungu gagasan pendukung. Nah, jadi informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Ya, ini informasi tambahan ini memperinci gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Nih. Baik, begitu anak-anak semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam kita memahami apa yang Pak Guru sampaikan ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.